Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman dan sahabat semuanya. Kembali berjumpa dengan Pak Digun di channel Elektima. Nah, kali ini Pak D mendapati sebuah fans exhaust fan, yaitu berupa kipas angin atau fan dinding ini teman-teman. Kelihatannya sudah kotor semua nih teman-teman. Kelihatannya tidak berputar. Nah suaranya hanya berdengung. Istilah bahasa Inggrisnya ngereng. Nah, ini tidak mau berputar teman. Ini dibalik ya juga nggak mau. Ini mati, nutup. Nah, muter sedikit, kelihatannya ini nah suaranya muter pelan. Nah, ada apa gerangan exhaust fan ini? Oke teman, mari kita coba bongkar. Mudah-mudahan dapat ditemukan masalahnya dan dapat diperbaiki sehingga dapat dimanfaatkan kembali, dan kita dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman bagaimana menservis exhaust fan yang macet ini teman-teman. Oke, kita bongkar dulu. Nah, ini teman-teman, exhaust fan sudah Pak diturunkan. Kotor sekali. Nah, kita bersihkan terlebih dahulu agar dalam pengerjaan nanti pengecekan lebih enak ya teman-teman. Noh, ini kotor sekali teman-teman. Kita bersihkan dulu aja terlebih dahulu. Nanti setelah bersih kita coba bongkar-bongkar apa penyebab terjadinya macet. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, kotor sekali teman-teman. Nah, tidak tahu ini penyebabnya apa hanya karena kotor di asnya, di rotornya, atau mungkin juga karena kondensatornya, kapasitornya sudah berubah nilai ya, sudah kering, rusak kapasitornya bisa juga. Nah, lebih tahu nanti kita bongkar akan lebih jelas setelah kita bongkar. Nah, kita bersihkan dulu agar nanti melakukan pengecekan, perbaikan lebih nyaman, tidak ada debu, tidak ada kotoran. Nah, bagi teman-teman yang memiliki exhaust fan atau kipas angin, bisa belajar dan perbaiki sendiri sehingga tidak perlu membawa ke servis. Kotor sekali teman-teman.
Oke. Nah, kita bongkar dinamonya. Sebetulnya tidak terlalu berat, teman-teman. Putarannya bagus. Nah, sebetulnya putarannya bagus, teman-teman. Perlu dicurigai mungkin kapasitornya yang di sini, teman-teman. Ini ada kapasitor. Ya, mungkin kapasitornya kita cek, mungkin berubah. Mungkin kapasitor di sini ini yang menjadi sumber penyebab. Kalau dilihat dari putarannya ringan, teman-teman. Kapasitornya ini sepertinya kurang kontak. Oke, mudah-mudahan kapasitornya ini saja ya, teman-teman, yang menjadi sumber penyebabnya. Karena kontaknya yang tidak bagus, nilainya menjadi lebih kecil sehingga dia nggak kuat ngangkat. Kemungkinan seperti itu, kontaknya hanya diputar-putar. Ini kita lepas dulu. Kalau melihat putaran motor ini masih ringan ya, putaran motor ringan dan bagus ini. Oke, kita lepas dulu ya, teman-teman. Mudah-mudahan ini kita cek apakah kapasitornya ini bermasalah. Nah, kita lepas, kita cek dulu kapasitornya. Mungkin kapasitornya kering, bisa juga kapasitor paralelnya tambahan ini mungkin juga kurang kontak, kurang lasan, hanya diputar-putar gini dulu. Jadi solderannya kurang bagus. Nah, kita cek dulu, teman-teman ya. Ini nilainya 560 nano. 560 nano. Oke, kita tes. Apa berubah nilai? Kita tes. 51,38 nano. Nah, enggak sesuai ini, teman-teman. 564 itu 560 nano. Ini hanya 51,38 nano. Nah, 564 630 volt 564. Oke, yang satunya. Nah, kapasitor yang satunya 0,8 mikrofarad.
0,8 mikrofarad. Tegangannya berapa ini? Tertutup oleh kotoran nih. 650 volt. Oke, kita cek. Nah, dua nol delapan nano. Dua nol 7,3 nano. 207,3 nano. Berarti tidak sesuai sudah teman-teman. Berarti nilainya sudah berubah semua ini. Oke, coba kita carikan gantinya dulu teman-teman ya. Nah, kalau yang tertulis adalah 0,8 mikrofarad. Sedangkan ini terbaca 207 nano. Nah, 0,8 mF. 0,8 mF. Tetapi terbaca di alat ukur 207. Mestinya kan 800 nanofarad. Ini hanya 200 nanofarad. Mungkin ini penyebabnya, dua kapasitor ini yang sudah berubah nilai, sudah kering biasanya. Coba kita ganti. Oke teman-teman, ini Pak D punya kapasitor-kapasitor bekas ini ya. Ada yang baru, ada yang bekas. Coba Pak D carikan yang nilainya sekitar 1 mikrofarad, 0,8 atau sampai 1 mikrofarad ya teman-teman. Mudah-mudahan dapat ini. Daripada beli di toko. Nah, ada bekas-bekas stok ini. Nah, ini coba pakai sebagai cross check, mungkin baterainya alat ukur tes tadi kurang bagus. Coba pakai yang ini, mungkin lebih akurat. Ini 125, berarti 1,2 teman-teman. 1,2. Coba kita tes. 1,198. Bisa terbaca ya, terlihat ya teman-teman. 1,198, berarti benar ini. Ini 1,2 akurat ini. Kemudian yang lama ini tadi mungkin alat ukurnya yang salah. Ini coba tes ulang. 0,8. Nah teman-teman, 230 nanofarad, padahal ini tertulis 0,8. Ini tertulis 0,8 tetapi terbaca di meter hanya 2 ya, 228, 23, 27. Berarti memang ini sudah tidak sesuai, mungkin sudah kering teman-teman, perlu diganti. Oke, ini ada pengganti 1,2. Coba kita ganti 1,2 saja karena punyanya Pak D hanya ini yang ada. Mestinya cari 1,8. 0,8. Mungkin ini nanti kecepatannya agak cepat sedikit. Ya kita lihat saja, nanti kalau terlalu cepat ya terpaksa dicarikan penggantinya yang agak kecil. Disesuaikan asalnya itu 0,8. Ini 1,2. Oke, kita pasang 1,2. Nanti kita lihat bagaimana putarannya, apa terlalu cepat. Oke teman, kita solder dulu. Nah, kita siapkan ini 1,2 mikro
atau 125, tertulis 1,25 atau 1,2 mikro. Kalau yang lama 0,8 teman-teman. Oke, coba kita pasang yang ini dulu. Oke, tinggal ini kita kemungkinan ini saja, mudah-mudahan bukan motornya. Kalau dilihat putaran tidak ada masalah dengan motornya, tapi ya belum kita cek juga sih. Kita tes dulu aja motornya. Nah, oke teman-teman, ini tadi Pak D bongkar-bongkar lagi, ternyata nemu kapasitor yang nilainya 105 teman-teman. Jadi lebih kecil lagi, dan sudah Pak D ganti ini tadi, ini 105. Ya, harapannya supaya putarannya tidak terlalu tinggi dan wattnya agar tidak terlalu besar ya teman-teman. Kalau putarannya terlalu tinggi nanti kapasitornya lebih besar, arusnya mengalir juga lebih besar, maka dayanya juga akan lebih besar. Nah, kita uji. Kalau untuk 1 mikro berapa arus yang mengalir? Nah, berarti dayanya nanti bisa kita lihat berapa watt. Nah, kalau melihat dari nameplate pabriknya teman-teman, ini bisa teman-teman lihat AC 220 volt 50 Hz, ini tertulis 33 watt ya. 33 watt enggak, ini 33 watt. Berarti memang dayanya 33 watt teman-teman ya. Standar pabriknya. Oke, kita coba putar. Ini sudah 1 mikro ya, 105 teman-teman. Oke, putarannya seperti ini, 1 mikro, kemudian terbaca ampere 0,145, sedangkan tegangannya 220. Tadi Pak D cek tetap 220, berarti kurang lebih 33 watt teman-teman. Jadi dengan 1 mikro dengan putaran seperti ini dayanya 33 watt ini kurang lebih, dengan ampere 0,145. Sebetulnya bisa dikasih 0,8, mungkin lebih ngirit lagi ya teman-teman. Dikasih 0,8 mikrofarad, tapi biarlah ini 1 mikro ya, tidak terlalu kencang. Oke, bisa berfungsi, jadi masih normal lah, sekitar 30 watt masih normal. Oke teman-teman, demikian tadi bagi-bagi pengalaman dan pengetahuan. Mudah-mudahan teman-teman kalau mendapatkan masalah yang sama bisa teman-teman lakukan dengan caranya Pak D ya.
Dicek motornya, mungkin spol-spolnya perlu dicek dengan ohmmeter apakah masih bagus. Bisa ketiga kakinya tadi masih sambung, masih bagus, dan harus ada resistansi ya. Kalau 0 itu terlalu short ya teman-teman. Nah, kemudian ini tadi dari kasusnya Pak D bisa melihat bahwa bisa memutuskan bahwa kapasitornya yang bermasalah. Dengan diganti kapasitor karena tidak ada 0,8 diganti oleh Pak D 1,0 atau 1 mikro, hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, sudah Pak D pasang kembali ke tempat semula. Nah, ini kita bisa coba, kita tancapkan. Ini kita, nah, sudah berfungsi kembali, sudah berjalan kembali. Nah, normal kembali teman-teman. Tinggal pasang covernya. Nah, covernya ini kita matikan dulu. Nah, ini putar balik, masuk, mati. Oke. Nah, kita pasang. Nah. Oke. Sudah rapi kembali. Coba kehidupan. Nah. Oke, teman-teman. Jos.